Yusuf ayat ke berapa? Mahmudnya enggak ada. Masih 90 deh. (97) kalau nggak salah. Ya, 97. Qalu ya abana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana. Istaghfir lana dhunubana inna kunna khatiin. Istaghfir lana dhunubana inna kunna khatiin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin wal muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم يا رب. اللهم صل وسلم وعلى آله الفاتح لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين
وإلى روح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولمن لهم حقوق علينا بناتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وبناتنا أن الله يتوفنا مسلمين ويختم لنا بحسن الخاتمة وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Fawaid, yang mana man? Fawaid halaman 116. Itu man. Fawaidu dalam kurung halaman 116. Ya, 116. Benar. Fawaidu bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Musannif anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sekali lagi kita baca Fatihah pertama untuk kesembuhan Ketua Musala Ustaz Haji Nazaruddin Rais dan juga untuk keselamatan ulama kita, habib kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar yang terbaik. Bitilkani wa ala kulli niyatin shalih wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu, ada beberapa faidah. Baris ke-11 dari bawah. Fawaidu, beberapa faidah. Al-ula, faidah yang pertama. Lamma usriya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Rasulullah SAW diisrakan, makanya bacanya usriyah, karena Rasulullah SAW tidak melaksanakan perjalanan itu, tapi Allah yang melaksanakan. Oleh karena itu di dalam firman Allah surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi ini perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah sesuai dengan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah, makanya nggak mustahil. Ya, di bagian malam yang tidak lama, yang sedikit, Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, lalu Allah naikkan ke Sidratul Muntaha. Ini perbuatan Allah, makanya nggak mustahil, ya, baik dengan jasad dan ruh, udah pasti, ya. Kenapa? Karena ini perbuatan Allah. Jadi kalau perbuatan Allah nggak ada yang nggak mungkin, gitu. Artinya kalau orang masih nggak percaya Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul lalu naik ke Sidratul Muntaha, berarti tidak mengakui kebesaran Allah, tidak melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya ketika Abrahah akan menyerang Ka'bah, itu kan dihancurkan oleh burung. Ya. Ababil itu bukan nama, tapi cara burung itu terbang. Itu berkelompok majmu'atan itu arti ababil. Batunya kecil, karena yang melempari burung. Setiap burung itu, setiap ekor burung bawa 3 butir batu di mulut,
dan di kedua kakinya, berarti 3. Logikanya pasti batunya kecil. Kalau besar, burungnya nggak bisa terbang. Ya, pokoknya burung disuruh bawa batu kali, bisa megang juga enggak deh. Ya, pasti kecil. Kenapa hancur? Ya kan? Sampai kebakar badannya. Nah, itu perbuatan Allah. Kita tidak lihat burungnya, tidak lihat batunya, tapi kita lihat perbuatan Allah. Itu. Ya, itu cara kita memandang. Kalau perbuatan Allah berarti sesuai dengan kekuasaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, intaha bihi ila sidratul muntaha, sampai ke sidratul muntaha. Tsumma ila hidusya'a, kemudian kemana saja yang dikehendaki, al-aliyul a'la, Allah yang maha tinggi. Allah tinggi dan maha tinggi. Jadi bukan sebatas sidratul muntaha. Ya, ilahi itu ini menunjukkan tempat kemana saja yang Allah kehendaki. Ya. Dan di Isra wal Mi'rajkan Nabi kita Muhammad SAW setelah beliau mengalami masa kesedihan yang luar biasa. Pertama, istri beliau Khadijatul Kubra meninggal. Kemudian juga paman beliau yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ya tentu sangat banyak bantuannya kepada baginda Rasul. Abu Thalib yang melindungi baginda Rasul. Makanya ketika ada Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy ya ini agak segan untuk menyakiti Rasul karena memandang Abu Thalib, beliau sebagai pemimpin Quraisy, meninggal dua-duanya, 2 orang yang sangat dicintai. Maka dalam sejarah Sirah An-Nabawiyah disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Orang sedih kan perlu dihibur, ya. Maka Allah membesarkan hati Nabi Muhammad sekaligus menghibur beliau supaya gak sedih lagi. Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Allah naikkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat yang luar biasa. Malaikat Jibril itu nggak bisa masuk. Jadi begitu sampai di pintu Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril berkata kepada baginda Rasul, inda khaltu ihtaraktu. Jika aku yang masuk, aku terbakar. Wa inda khalta ikhtarakta. Tapi kalau engkau yang masuk, engkau akan menerobos ke dalam. Namanya ikhtaraqah. Beda antara hak dengan kha. Kalau tadi malaikat Jibril mengatakan ihtaraktu, kebakar. Tapi kalau kepada Rasul ikhtarakta, yaitu apa? Nerobos terus ke dalam. Ya, itu luar biasa. Makanya Rasulullah SAW tidak sekali ke Sidratul Muntaha. Dari 50 waktu sampai 5 waktu berapa kali? Berarti 9 kali. 9 kali. Karena itu tempat yang luar biasa. Ya. Dan Rasulullah SAW juga bolak-baliknya. Jadi kan ketika sampai langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa nanya, berapa salat yang diwajibkan kepada engkau? Kata Rasulullah 50 waktu. Kata Nabi Musa, is'alhu takhfif. Minta keringanan, umatmu nggak bakalan mampu. Ya kalau kita bayangkan 50 waktu nggak bisa ngapa-ngapain kita, ya kan? Ya, habis sholat subuh nggak lama lagi sholat lagi, terus sholat lagi 50 waktu. Nah 5 waktu aja banyak yang ninggalin, ya apalagi 50 waktu. Maka disuruh ya diturunin 5 waktu jadi 45 sampai 5 waktu. Ya itu supaya Rasulullah SAW terhibur. Ya, keadaan apa? Sidratul Muntaha yang luar biasa. Ya, orang kita aja tentu tempat wisata yang paling dekat kan puncak. Itu berkali-kali nggak bosan-bosannya. Padahal apa? Ya, penuh dengan apa? Kesusahan, bermacet-macetan. Tetap aja mereka masih ke sono. Apalagi di Sidratul Muntaha. Ini hikmahnya. Kalau Allah kasih sekaligus 5 waktu, Rasulullah nggak bolak-balik. Allah kasih 50 waktu sehingga menjadi 5 waktu. Ya, supaya apa? Kesedihannya hilang. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ya untuk menghilangkan kesedihannya ya justru Allah wajibkan sholat 5 waktu.
Gitu. Ya, maka di sini dikatakan apa? Wa'u'tiya dan beliau diberikan. Bacanya u'tiyah. Karena fa'ilnya nggak disebutkan, fa'ilnya Allah. Allah yang memberikan, Allah yang nggak disebutin. Berarti bacanya nggak boleh a'ta tapi u'tiyah. Namanya mabni majhul. Tapi sudah diketahui seperti khuliqal insan, telah diciptakan manusia. Kok Allahnya nggak disebutkan sebagai pencipta? Karena sudah maklum yang menciptakan manusia adalah Allah, gitu. Ya makanya Allah nggak disebutkan, maka menjadi khuliqal insanu dha'ifah. Pemanya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya berarti penciptanya adalah Allah. Nah begitu juga di sini. Asalnya atallahu, Allahnya dibuang menjadi u'tiyah, diberikan. Rasulullah SAW memberikan as-salawatil khamsa, salat 5 waktu. Ya. Wa'u'tiyah, dan juga Rasulullah SAW diberikan oleh Allah khawatimah suratil Baqarah. Penutup surat Al-Baqarah. Ayat ya sebagai penutup surat Al-Baqarah. Itu dari mulai apa? Billahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Atau dari mulai Rabbana la tu'akhidna in nasina. Pokoknya 2 ayat dari situ. Saya katakan 2 ayat karena Rasulullah bersabda di hadis yang di atas kalau salah ada, ya, yaitu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Man qara'ahuma, ya, siapa orang yang membacanya di malam hari, makanya dianjurkan setelah sholat maghrib. Ya, kafatahu, maka 2 syarat itu ya akan melindungi dia. Itu dari amanah Rasul bima unzila sampai ya akhir. Itu yang dimaksud ayat penutup daripada surat Al-Baqarah. Wa ghafara, dan Allah mengampuni. Kalau di sini Allah ya liman, kepada orang lam yusyrik billahi, yang tidak menyekutukan Allah, min ummati syai'an, dari umatnya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, min ummati, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nanti itu ada lanjutannya. Ya apa? Al-muqhimati. Ya. Apa muqhimat? Kabairi dzunubi, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Yang dimaksud akhir daripada surah Al-Baqarah di sini dijelaskan al-faidatu tsaniyatu, faidah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-ayatani, 2 ayat. Ya, 2 ayat min akhiri suratil Baqarati, dari akhir surat Al-Baqarah, man qara'ahuma, siapa orang yang membaca 2 ayat tersebut, fi lailatin, di waktu malam, ya bisa habis maghrib, kapatahu, maka 2 surat itu akan melindunginya. Ya, makanya ada doa, Allahumma qfina syarraz zalimin, ya Allah lindungi aku dari keburukan orang-orang yang zalim. Namanya kafah. Ya, kafah itu makanya surat Al-Fatihah juga disebut surat Al-Kafiyah. Ya. Banyak nama surat Al-Fatihah. Kemudian al-faidatu tsalitsatu, faidah yang ketiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba kitaban, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menulis kitab, qabla yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi alfai amin, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Fa anzala minhu ayataini, lalu Allah turunkan 2 ayat, khatama bihima, dengan 2 ayat itu Allah mengakhirkan, menutup surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah. Fala yuqra'ani, maka
dua ayat itu tidak dibaca, ya, tidak dibaca, fi darin, di rumah, fayaqribu syaitanun, lalu didatangi rumah itu oleh syaitan. Jadi untuk supaya setan nggak masuk di rumah kita, sering-sering baca dua akhir surat Al-Baqarah, dari mulai amanar rasul, aman rasul, ya, sampai selesai. Itu dua ayat. Kalau dari walillahi ma fis samawati itu berarti 3 ayat, ya, lebih dari 2 ayat. Jadi masuk 2 ayat itu dari amanar rasul. Kemudian wahada kulluhu, dan semua ini Allah berikan, ya, anugerah yang luar biasa dengan 2 akhir surat Al-Baqarah itu, li ajli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disinilah kita, ya, harus banyak bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Lalu tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad, banyak baca sholawat, ya, banyak baca sholawat, ya, terutama di hari Jumat atau malam Jumat. Kalau hari Jumat, malam Jumat, para ulama minimal itu 300 kali, ya, 300 kali. Kita sediakan saja, maunya habis sholat subuh, ya, kita baca 100, ya, sholawat. Tinggal pilih mau sholawat nariyah boleh, atau hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga sholawat, ya. Kan banyak sholawat disusun oleh para ulama, ada sholawat fatih, sholawat tibiyah, banyak, ya, itu. Nah, itu pokoknya yang mengandung apa, yaitu bacaan sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kam akramallahu ta'ala, betapa Allah memuliakan ummatahu, umat beliau, umat Nabi Muhammad SAW, bikaromatin, dengan kemuliaan liajlihi alaihi abdulus salati wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak, ya, Allah kasih kemuliaan kepada umat baginda Rasul. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu, ya, kalau kita mengambil dari firman Allah adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab yang membinasakan kepada umat Nabi selama Nabi hidup di tengah mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, itu. Selama Nabi Muhammad ada, makanya betapapun orang-orang kafir Mekah memusuhi baginda Rasul, bahkan mereka akan membunuh, Allah tidak menurunkan azab yang membinasakan. Hanya Allah kasih kekalahan dalam peperangan kepada mereka, itu perang Badar. Kalau jumlah dua pasukan ini sangat berbeda. Orang kafir 1000 lebih, orang Islam hanya 300 lebih, konon 315. Dan ketika perang, ya, dalam surat Al-Anfal itu orang-orang kafir, ya, diperlihatkan oleh Allah, orang Islam ini, Nabi Muhammad dan para sahabatnya jumlahnya sedikit, qalilan, ya, qalilan itu kata Allah, gitu. Kenapa? Pertama, supaya mereka lengah. Kalau melihat umat Islam sedikit, ya, mereka tidak ada persiapan. Kenapa? Mereka lebih banyak, kita pasti menang, gitu. Sedikitnya itu apa? Abu Jahal berkatanya dalam kitab Tafsir Munir. Apa kata Abu Jahal? Ya, karena Abu Jahal melihat umat Islam hanya beberapa orang. Abu Jahal mengatakan gini, jumlahnya itu seperti jumlah akalatil jazur, yaitu orang-orang yang makan, ya, seekor kambing. Orang Arab itu kalau makan kambing kuat banget. 1 ekor bisa 3 orang. Ini menunjukkan apa? Sedikit. Kata Abu Jahal, jumlahnya kayak orang makan 1 ekor kambing. Gitu. Apa kata Abu Jahal? Fala taqtuluhum, enggak usah dibunuh. Kata Abu Jahal. Irbiduhum bil habli. Kata Abu Jahal, ikat aja pakai tambang. Ikat aja pakai tambang. Berarti hebat Abu Jahal, ya, sama orang sekarang.
Karena kan dibunuh aja. Ya 6 orang ikat aja malah, gak usah dibunuh. Ya, itu kata Abu Jahal. Kata Abu Jahal, irbituhum bil habl. Ikat aja kayak tambang. Ya kan? Ya, itu ya Allah melihatkan jumlah kaum muslimin ya kepada orang kafir jumlahnya sedikit. Itu yang membuat mereka berani lengah. Akhirnya apa? Mereka dikalahkan. Ya tentu dengan Allah mengirim bantuan berupa 5.000 malaikat. Ya. Itu aja Allah kalahkan saja. Tapi azab yang membinasakan Allah tidak turunkan. Kemudian juga dengan Nabi Muhammad SAW ya dengan istighfar, karena Nabi Muhammad hidupnya tidak abadi ya sama dengan nabi-nabi yang lain ya, nabi-nabi yang lain. Adapun mereka bangga ya, mereka bangga nanti yang Allah turunkan di akhir zaman adalah Nabi Isa. Mereka bangga banget tuh. Berarti kan hebatan Nabi Isa katanya Nabi Muhammad. Mereka nggak tahu. Ya, dalam hadis sahih Nabi Isa turun dengan membawa syariat Nabi Muhammad SAW, tidak membawa syariat baru. Tidak membawa syariat baru. Gitu. Mereka nggak tahu tuh, pokoknya kata mereka begitu. Ya lebih hebat Nabi Isa katanya. Ya mereka nggak tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tahu, tapi juga pura-pura nggak tahu atau nggak mau tahu. Allah muliakan Nabi Muhammad SAW. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ya, minhum man kalamallah. Kata Allah, itulah para utusan, kami memberikan keutamaan sebagian atas sebagian yang lain. Enggak sama derajat para rasul. Yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad. Nah, ana sayyidul awwalin wal akhirin dalam hadis beliau. Ya, itu. Saya lanjutkan. Jadi dengan apa? Ya, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab umat selama umat mau beristighfar. Ya, mau beristighfar baik secara berjamaah atau setiap sholat. Minimal kan kita beristighfar 3 kali minimal itu. Ya, minimal, belum lagi berjamaah istighfar. Cuma membaca istighfar waktu yang paling mulia, paling abdul adalah ketika waktu sahur. Karena Allah memuji dalam firman-Nya, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Mungkin saya sampaikan istighfarnya gimana bentuknya, terserah. Rabbighfirli boleh, astaghfirullahalazim boleh. Cuma Habib ya Abdurrahman As-Sagaf, guru daripada Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad, beliau katakan nih, muridnya mengatakan dalam kitab Risalatul Mu'awana, istighfar yang paling afdal adalah menurut Habib Abdurrahman As-Sagaf yaitu Rabbighfirli ya warhamni innaka antal ghafurur rahim. Perbanyak itu sampai subuh lah. Ya, sampai subuh. Jadi istighfar faedahnya banyak sekali. Pertama, kita mohon ampun. Kedua ya yaitu sesuai dengan ucapan Nabi Nuh kepada umatnya, itu disuruh istighfar. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum anhara. Jadi mendatangkan rezeki ini Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Ya, sungguhnya Allah itu, Tuhan kalian itu adalah ya Ghaffar, Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, jawabnya jawab amr, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan-hujan yang bermanfaat. Dan Allah jadikan, Allah berikan kalian gamwali wa banin, harta dan anak. Wa ja'alakum anhara, dan sungai-sungai Allah alirkan air, cuma tidak membuat banjir. Kemudian yang istighfar itu Allah akan kasih dari segala kesulitan yaitu kemudahan, jalan keluar. Dalam sabda Rasulullah SAW, man lazimal istighfara,
Siapa orang yang melazimkan. Kalau disebut melazimkan nggak sekali dua kali, terus menerus, itu namanya lazim. Ya, melazimkan istighfar. Ya, ja'alallahu likulli dhaiqin ya makhraja. Setiap kesulitan Allah kasih apa? Makhraja. Solusi atau jalan keluar. Ini faedah istighfar. Ya, faedah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal nakhtim hadzal majlisal latifah. Marilah kita tutup. Itu namanya lam amr. Wal nakhtim. Marilah. Ajakan ini. Walaupun bentuknya fi'il mudhari'. Mari kita tutup majelis yang mulia ini. Ya, latif itu punya arti halus tapi juga punya arti yang baik. Ya kan? Ya, majelis yang baik ini ya binuktatin dengan penjelasan tastamil ala syai'in yang mencakup sesuatu min fadli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Kalau tadi di atas adalah Nabi Muhammadnya. Ya, karena Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad juga menjadi mulia. Kita lihat keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syed Muhammad Al-Maliki mengarang kitab namanya Asyrafu Ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan asyaraf bukan asraf, syarafu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya agak tebal juga. Ya, itu beliau ya menjelaskan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Wahab ibnu Munabbah, kadang baca Munabbih. Ini orang Yahudi nih yang masuk Islam. Ya, di sahabat ya, Wahab bin Munabbih atau Munabbah. Ya. Dia masuk Islam, Yahudi dia. Yahudi. Ya, Yahudi yang mengalami masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ya dalam akhir surat Ar-Ra'd akan menjadikan orang-orang Yahudi Nasrani menjadi saksi kebenaran Nabi Muhammad SAW. Memang nggak semua, memang nggak banyak, tapi sesuai dengan janji Allah. Itu dalam firman Allah akhir surat Ar-Ra'd, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalah. Orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad, engkau bukan utusan. Sedih kan Rasul? Sedih lah. Karena Rasul kan pengennya umatnya semuanya beriman. Ya, supaya nggak sedih, Allah suruh, qul, katakan, kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukup Allah itu sebagai saksi antara aku dan kalian bahwa aku adalah utusan Allah. Siapa lagi yang akan jadi saksi? Wa man indahu ilmu kitab. Ini Allah akhirkan. Dan juga mereka yang punya pengetahuan tentang kitab. Siapa? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dengan kitabnya yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, itu Taurat dan Injil. Kenapa? Karena Allah dengan gamblang, dengan sangat jelas menginformasikan kepada Yahudi dan Nasrani melalui kitab Taurat dan Injil. Nggak heran kalau Injil Barnabas yang kelima itu ada tentang Nabi Muhammad. Cuma mereka tarik dari peredaran. Cuma sudah keburu beredar. Orang pada tahu. Mereka mengakui. Ya, kalau dari orangnya yang paling fenomenal adalah apa? Raja Najasyi. Dia Nasrani. Dia mengakui bahkan masuk Islam. Ini termasuk Wahab bin Munabbah dari Yahudinya. Apa kata beliau? Apa kata dia? Lamma qara'a Musa alaihissalam, manakala Nabi Musa membaca al-alwaha, ya, alwah di luar kitab Taurat berupa pelapah-pelapah kayu, itu namanya alwah. Di situ ada tulisan wajada fiha. Nabi Musa mendapatkan di dalam alwah itu tulisan fadilata ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keutamaan umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah disebut umat, ya, disebut umat itu ada dua. Ada umat ijabah, ada umat dakwah.
Umat itu adalah mereka yang hidup setelah Rasulullah diutus, itu namanya umat. Cuma ada dua, ada yang dakwah sebatas mendengar dakwah Rasul ya langsung atau tidak langsung. Yang tidak langsung ya seperti disampaikan oleh sahabat. Rasulullah sudah meninggal, lalu tabi'in, lalu tabi'in sampai sekarang. Itu namanya sebatas umat. Ini nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena mereka nggak beriman. Yang kedua adalah ijabah. Ini kita alhamdulillah yang mau mengikuti ya ajakan baginda Rasul, maka disebut ijabah, menjawab ajakan Rasul untuk beriman. Ya, ini kita termasuk. Memang kita dengar suara Rasul ketika mengajak kita beriman? Enggak. Tapi ajakan itu diriwayatkan oleh para sahabat. Kita mimpi saja belum pernah. Jangan katakan enggak pernah, jangan. Belum pernah. Ya, kalau belum kan mudah-mudahan bisa mimpi ketemu dengan baginda Rasulullah SAW. Dan mimpi baginda Rasul nggak usah diobral, cerita kesana kemari amat. Ya, syukuri. Karena orang yang mimpi ketemu Rasul itu udah pasti ketemu Rasul. Karena setan itu ya tidak bisa berbentuk baginda Rasul. Ya, orang mimpi ketemu Rasul itu pasti. Ya. Jadi apa namanya? Wahab bin Munabbah ini Nabi Musa diceritakan oleh beliau, Nabi Musa ini kita lihat ya kalau orang Islam, para sahabat ya menjelaskan tentang Rasul itu pasti ada perawi. Kita lihat Wahab bin Munabbah apa? Qala Musa, apa katanya? Ya lama qara'a Musa. Nggak ada. Beda dengan hadis perawi terakhir siapa? Bukhari. Lalu beliau sebutkan dari si anu sampai kepada Rasul. Ya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Justru dari situlah penilaian hadis sahih dan tidak sahih. Bahkan perawi ini syaratnya ketat. Ya, orangnya wara'i, menjaga diri. Pernah bohong aja, udah nggak dapat dipercaya. Maka ada perawi pernah bohong, udah hadisnya turun. Bisa dhaif, bisa palsu. Ya, kalau ini kan nggak kita lihat. Ya, Wahab bin Munabbah kan nggak sejaman dengan Nabi Musa. Ya, dia hanya mengatakan apa? Lamma qara'a Musa. Ya, nggak dari apa? Nggak dari siapa? Di sini nggak dari riwayatnya dia. Kalau kita kan, ya dalam hadis itu apa? Rawahu Muslimun. Itu perawi terakhir. Paling nggak kan dari sahabat terus apa? Perawi terakhir. An Abi Musa al-Asy'ari umpamanya. An Abi Hurairah qala. Kan gitu. Ya. Atau qara'a anahu Rasulullah SAW qara'a kan namanya. Lalu nanti perawi terakhirnya rawahu Tirmidzi atau rawahu Tirmidzi dan rawahu Imam Muslim dan seterusnya. Ini beda. Ya, jadi luar biasa itu hadis Rasulullah SAW. Ya, betul-betul ketat dalam meriwayatkannya. Banyak mereka juga suka mengutip pendapat Aristoteles, Socrates, nggak ada perawi-perawinya. Sementara ya kalau berbicara tentang ucapan baginda Rasul itu sabda Rasul atau perbuatan Rasul atau ketetapan Rasul, ini harus ada perawinya. Itu. Wajada fiya fadilati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mendapatkan dalam al-wahyi itu keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat Nabi Musa bertanya. Qala, Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, ma hadhil ummatu al-marhumatu allati ajiduha fil alwah." Ya, kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, ya Rabbi, ya umat apa ini yang dirahmati, yang aku temukan di dalam alwah? Qala, Allah menjawab, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Nabi Musa pengen tuh umatnya kayak umat Nabi Muhammad. Apa cirinya? Ya radona minni bil yasir. Umat Nabi Muhammad itu sudah senang, redha sedikit yang aku berikan. Ya, sedikit yang aku berikan mereka bersyukur. Ini ciri ya. Utihim iyyahu, aku berikan kepada mereka. Wa arda minhum bil yasir, dan aku meridhoi mereka dengan ibadah yang sedikit. Dulu umat Nabi Musa 50
50 kali sholatnya. Ya, sementara Nabi Muhammad 5. Ya, sedikit tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal amali, ya, daripada amal. Allah tidak memberatkan umat Nabi Muhammad SAW. Udkhilu ahadahum, aku masukkan salah seorang dari mereka umat baginda Rasulullah SAW. Udkhiluhum, ya, aku masukkan mereka al-jannata, ke dalam surga, bisyahadati alla ilaha illallah, dengan mengucapkan, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, itu pasti masuk surga. Makanya, ya, kata Allah, la ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni, ya, aminah min azabi. La ilaha illallah adalah bentengku. Orang yang masuk ke dalam bentengku maka akan aman dari azabku. Ya, kita diskusi. Ya, ada dalam kitab Irsyadul Ibad. La ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni aminah min azabi. Fa inni ajidu fil alwahi, lalu aku temukan juga di alwah, ya, di luar Taurat, umat yuhsyaruna yaumal qiyamati, dihimpun, digiring, dikumpulkan di hari kiamat, tempat kumpulnya namanya mahsyar, ala suratil qamari lailatul badri, bentuknya, ya, bersinar seperti bulan purnama. Ya, itu Nabi Musa temukan. Ya, Nabi Musa nanya lagi, itu umat siapa? Kata Nabi Musa, faj'alhum ummati, ya Allah, jadikan mereka sebagai umatku. Kata Allah, bukan umat kamu. Maka Allah menjawab, qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsyuruhum, aku himpun mereka di padang mahsyar, yaumal qiyamati, di hari kiamat, ghurran muhajjalin. Ya. Apa? Bersinar. Bersinar. Kenapa? Dalam satu hadis yang lain disebutkan, kenapa mereka bersinar? Min atharil wudu. Ya, itu hadis yang lain. Disebabkan apa? Bekas wudu. Bukan wudu aja, mau sholat tentunya. Ya, itu nanti bedanya umat Nabi Muhammad SAW, ya, yang sholat, berwudu dan sholat, dengan umat-umat Nabi lain yang beriman. Kalau umat-umat Nabi lain yang beriman itu sebatas putih, ya, sebatas putih. Dalam firman Allah, yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Nanti ada orang yang putih warna kulitnya, ada orang yang gosong, hitam gosong. Itu bedanya kafir dengan mukmin. Untuk umat Nabi yang beriman bukan hanya putih tapi apa? Ghurran muhajjalin. Ya. Ghurran muhajjalin. Dari selain sahih min atharil wudu, karena bekas wudu. Ya, karena bekas wudu. Itu faedah wudu, ya. Faedah wudu. Di samping juga menggugurkan dosa-dosa kecil, akan runtuh bersama jatuhnya air wudu. Ini fadilah wudu, keutamaan wudu, ya. Itu, ya. Jadi Nabi Musa pengen, ya, umat yang bersinar nanti menjadi umatnya, ya. Waj'alhum ummati. Kata Allah, enggak, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukanya bersinar, ya. Dua anggota wudunya bersinar. Gitu, ya. Ya, saya kira cukup, ya, sampai muhajjalin. Itulah kelebihan daripada umat baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi bersyukur kita
Allah jadikan termasuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat mengenali kita, ya, tahu kita, ya, sehingga mengajak kita ke surganya Allah dengan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran syayyiban mubarakan fi, hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahna lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana minal ladzina yastami'una maqala fayattabi'una ahsanah. Allahumma arzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuh. Allahumma arzuqna kamalal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa min jahdil waba wa darkis syaqa wa su'il qada. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa kamalal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah wal ghina 'anil nas. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.